Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini bertema menderita karena kebenaran tetapi tetap setia. Dengan bahan bacaan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22 yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Kris, menderita karena kebenaran ini adalah sebuah kalimat atau mungkin juga nasihat yang agaknya sulit untuk dilakukan oleh banyak kita ya. Banyak dari kita menderita karena kebenaran gitu. Kalau misalnya kita pasti pengennya kalau berbuat benar, berbuat baik, pengennya tidak menderita. Iya. Gitu. Kalau misalnya berbuat benar dan berbuat baik tapi menderita, buat apa? Gitu ya. Nah, makanya banyak orang Pak Kris yang berlomba-lomba, yang mengusahakan memacu dirinya untuk berbuat benar, berbuat baik, baik itu di dalam lingkungan apapun, supaya dia tidak menderita gitu. Dia berusaha untuk menghindari penderitaan ini gitu ya. Ngomong-ngomong Pak Kris pernah dengar yang disebut karma nggak? Ya, kalau karma kemungkinan banyak orang sering melihat menonton TV, banyak film, ada filmnya juga ya, karma ya, tentang karma ya. Dalam arti karma itu jika kita berbuat baik pada orang lain, tentunya kita dapat balasan yang baik juga gitu ya, kayak ya. Kalau untuk sebaliknya, jika kita berbuat jahat, kita suatu saat ada timbal baliknya kejahatan juga buat kita gitu. Oh iya. Memang sederhananya orang memahami karma itu demikian gitu ya. Makanya ada banyak sekali sinetron yang tema-tema besarnya tentang karma gitu ya. Meskipun definisi dan pengertian karma yang sesungguhnya tidak sesederhana itu gitu. Nah, Pak Kris, tapi pada kenyataannya kadang kita berbuat baik tapi masih menderita. Kadang kita sudah berbuat benar tapi penderitaan masih aja kita rasakan hadir dalam hidup kita begitu. Nah, sebagai orang Kristen, kalau kita mengalami hal demikian, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita meresponnya? Kita tetap memelihara kasih dan perdamaian itu ya, yang pernah kita baca yang tadi ya di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ke 22 tadi itu. Tentunya kita tetap memelihara kasih dan perdamaian. Ya, tapi Pak Kris punya bisa kasih contoh nggak keadaan-keadaan yang sudah melakukan benar tapi tetap menderita dan tetap mendapatkan dampak yang tidak enak buat hidup kita? Oh, tentunya pasti semua orang juga pernah mengalami seperti itu ya. Dari semenjak sekolah mungkin ada ya, di pekerjaan atau di masyarakat kita pernah mengalami semacam seperti itu. Contohnya untuk di sekolah kita sudah berprestasi tapi ada yang tidak mengenakan buat kita ya, tidak adil buat anak kita ya, atau kita waktu saat kita sekolah dulu KL. Atau dari pekerjaan, kalau dari pekerjaan mungkin kita udah bekerja dengan tepat waktu, terus pekerjaan saya beres, kita beres, atau bekerja dengan jujur. Tetapi karena saya ya bekerja di lingkungan yang lain, kita tetap ada fitnah buat saya, atau ya difitnah sama orang lain lah, seperti itu KL. Contoh-contohnya itu contoh-contoh yang ya simpel gitu ya KL ya. Lalu di masyarakat tadi Pak Kris? Kalau di masyarakat saat ini sedang ada pembagian sembako mungkin ya, karena sedang situasi seperti ini. Sebagai orang Kristen kita juga sering ya nggak dapat bagian sembako itu, dan itu yang saya alami seperti itu KL. Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari contoh-contoh kejadian peristiwa yang diceritakan oleh Pak Kris tadi itu menunjukkan bahwa sekalipun memang di antara kita sudah melakukan yang benar, berprestasi gitu ya, hidup dengan jujur, hidup dengan bekerja keras dengan benar sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada, tetapi
lingkungan di sekitar kita belum tentu memberikan hal yang sama juga dengan kita. Bisa jadi kebebasan kita terenggut, lalu kita diperlakukan tidak adil, dan juga difitnah karena lingkungannya memang tidak jujur gitu ya. Nah demikian. Tapi kalau misalnya begitu, mari kita melihat memandang Yesus ketika kita mendapatkan situasi demikian gitu ya. Kenapa kita harus memandang Yesus, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat lagi kisah Yesus. Yesus ini menderita, Bapak Ibu, bahkan sampai mati, sampai meninggal, mati di kayu salib, menderita padahal ia melakukan yang benar, Pak Kris ya. Lalu Yesus juga diperlakukan tidak adil, meskipun Yesus adalah manusia yang sangat berbuat adil pada orang-orang sekitarnya, pada lingkungannya. Kita tahu bahwa Yesus sangat berbuat adil, sangat adil kepada orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang termarginalkan, yang tidak dipandang sebagai masyarakat, sebagai manusia. Tetapi Yesus tetap berbuat adil dan melayani mereka gitu ya. Tapi balasan yang diterima Yesus adalah diperlakukan tidak adil gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah gambaran yang perlu kita pandang dalam hidup kita, bahwa tidak selamanya ketika kita berbuat benar dan baik itu yang kita dapatkan hal yang serupa juga, baik dan keadilan dan juga kebaikan-kebaikan hadir dalam kehidupan kita. Tidak selalu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita lihat Yesus, bahwa Yesus ini mau menderita untuk memberikan kebaikan pada manusia. Nah, ketika kita melihat Yesus, meneladani Yesus, bahwa Yesus sudah melakukan hidupnya sudah seperti itu, dan kita mau hidup kita juga seperti itu, maka ini menjadi dorongan untuk kita agar kita tetap setia ya Pak Kris ya. Gitu. Nah Pak Kris, bagaimana sih caranya agar kita tetap setia Pak Kris? Ya, setia tentunya kita satu yang pertama kita harus taat. Taat dalam arti kita harus tetap berdoa ya, walaupun kita dalam kesusahan KL atau senang, suka duka, kita tetap berdoa. Lalu yang kedua, mengenal Yesus di dalam diri kita sendiri, itu dari pembacaan Alkitab kita dalam sehari-hari. Itu pemahaman saya itu, Kyle. Iya, taat, berdoa, dan juga mempunyai pemahaman dan pengenalan yang dalam terhadap Yesus melalui pembacaan Alkitab. Nah ini kita lakukan agar Yesus ada di dalam hati kita, seperti tertulis di ayat 15a ya. Pak Kris bisa tolong bacakan? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan gitu. Jadi untuk tetap setia, yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa Yesus ada dalam hati kita gitu ya. Karena untuk tetap setia kita butuh kekuatan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Dan kekuatan itu kita temukan, kita dapatkan dari Yesus sendiri. Nah, kalau kekuatan itu tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam hati kita, maka kita akan sulit untuk setia. Bagaimana supaya Yesus ada dalam hati kita? Tetap taat berdoa dan juga mempunyai pengenalan Yesus yang baik gitu. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, siap sedialah dalam segala waktu. Di ayat 15 yang selanjutnya juga dikatakan siap sedialah dalam segala waktu. Ini maksudnya dalam segala waktu, dalam segala detik, dalam waktu di rumah maupun di luar rumah, kita harus siap sedia untuk menjadi orang benar. Karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap waktu kita, Bapak Ibu. Tidak ada satu waktu pun yang terlewat yang tidak kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, siap sedialah untuk menjadi orang yang benar setiap waktu. Bagaimana kita menjadi orang yang benar? Yaitu dengan tetap lemah lembut, hormat, dan mempunyai hati nurani. Tadi seperti yang udah Pak Kris bilang ya, ceritakan bahwa di sekolah, di dunia pekerjaan, tempat pekerjaan maupun di masyarakat, kita bisa aja mendapat ketidakadilan. Kita bisa saja menderita sekalipun kita sudah berbuat benar gitu ya. Lalu caranya adalah dengan tetap memelihara hidup kita agar hidup kita penuh dengan kasih dan perdamaian, dengan damai gitu ya. Nah, kita membalas mereka semua itu dengan lemah lembut,
dan tetaplah menjaga rasa hormat kita terhadap mereka, dan tentu mari kita melakukan kebenaran itu dengan hati nurani kita. Gitu. Karena itulah yang terpancar melalui dari iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa mendiskusikan, mendalami renungan ini bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing dengan pertanyaan di bawah ini. Ya, di bawah ini ya. Ada 2 pertanyaan, silakan dalami, silakan berdiskusi, dan juga semoga Tuhan menguatkan kita dalam keadaan pada saat ini. Ya. Tuhan memberkati.